Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Ananda Aulia Putra, kemudian Astina Bianca, dan saya Misra. Jadi pada hari ini kami ingin mewawancarai beberapa mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin mengenai peran mahasiswa sebagai intelektual muslim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama kakak siapa? Kak Yulia, hai. Kalau boleh tahu jurusan apa, Kak? Jurusan S1 Psikologi. Oh, jadi sama kayak kita juga ya, kayak wawancara gitu. Iya, betul. Sebelumnya maaf pakai masker karena lagi pilek. Jadi Kak, tugas ini tuh tugas UAS. Jadi tugasnya itu mewawancarai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin bagaimana tanggapannya mengenai beberapa pertanyaan selanjutnya. Oke. Baik, mungkin langsung saja Kak, wawancara yang pertama yaitu bagaimana sih peran dan fungsi kita sebagai mahasiswa, sebagai intelektual muslim. Oke, langsung saja Kak, mungkin ya. Jadi peran kita sebagai mahasiswa dalam intelektual muslim itu, yaitu yang pertama itu membangun peradaban yang sebenarnya seharusnya bukan sebagai ajang untuk menjadi terkenal. Nah, kemudian untuk fungsinya yaitu untuk menjadi orang yang bermanfaat dan mampu menyetujui diri dengan ilmu pengetahuan dan meningkatkan keilmuan akan nilai Islam sebagai ilmu yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Seperti itu. Jadi kita sebagai mahasiswa harus bisa kayak menyesuaikan aja gitu ya, sih. Betul. Baik. Jadi baik, langsung saja ke sesi yang kedua, yaitu bagaimana sih tanggung jawab kakak sebagai mahasiswa sebagai agen of change, yaitu agen perubahan. Oke, langsung saya jawab. Jadi mahasiswa itu dapat menjalankan perannya sebagai agen perubahan dengan membawa masyarakat pada tatanan sosial yang lebih adil. Jadi ketika mahasiswa mampu melihat secara kritis kondisi sosial yang ada, maka ia bisa mengupayakan perubahan agar masyarakat hidup dalam kondisi yang ideal. Juga sebagai agen perubahan, mahasiswa juga harus dapat membuat perubahan yang positif dan konstruktif melalui perkembangan teknologi. Seperti itu. Oke, baik. Jadi kita sebagai mahasiswa harus memanfaatkan teknologi dengan baik, atau kita harus memanfaatkannya ke lebih yang positif. Betul. Oke, baik. Baik, langsung saja ke pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana cara kakak sebagai mahasiswa untuk menghidupkan budaya diskusi di lingkungan kampus UM Banjarmasin? Baik, langsung saya jawab. Ya, mungkin yang pertama itu dengan kita cara mengikuti organisasi atau mengikuti seminar yang diadakan kampus, meskipun di luar fakultas kita gitu. Nah, jadi di situ kan pasti ada dibuka sesi tanya jawab atau diskusi. Nah, seperti itu sih menurut saya. Oke, baik. Jadi kita harus kayak memperluas
kita harus bersosialisasi kepada orang lain Iya, betul. dengan cara itu mengikuti organisasi, Iya. mengikuti seminar. Seperti itu. Ya. Jadi itu membuka wawasan teman-teman mengenai diskusi itu. Oke, baik. Baik, langsung saja ke pertanyaan keempat, yaitu bagaimana sih tanggapan kakak sebagai mahasiswa tentang tipe mahasiswa kupu-kupu atau yang kuliah pulang? Oke, baik, saya jawab ya. Menurut saya tipe mahasiswa kupu-kupu itu sah-sah saja sih menurut saya. Karena saya juga seperti itu. Ya mungkin ada faktor lain sih, mungkin kayak nggak bisa memanage waktunya gitu. Terus mungkin juga kurangnya pengetahuan tentang organisasi sih seperti apa, mungkin kayak gitu ya kali ya. Terus juga karena saya kan kampung saya kan jauh kan, di sana lah intinya. Jadi mungkin untuk waktu libur juga berkurang kalau misalkan Iya, bener. mengikuti organisasi seperti itu. Jadi itulah, menurut saya sah-sah saya sih. Tergantung Jadi- pilihan orang masing-masing. Iya. Ya Besti. Oh, jadi menurut kakak tanggapan kakak tentang kuliah pulang ini nggak masalah. Iya, nggak masalah. Karena itu pilihan orang masing-masing. Ya, jadi kita bisa kita berhak untuk memilih gimana baiknya kita, karena kita yang menjalani. Iya, betul. Tapi percuma juga kan kalau misalnya kita ikut organisasi, jadinya kayak kuliah kita kayak Ya, terbengkalai. Ya, mungkin teman-teman mungkin yang lain ada berbeda pendapat. Cuma kan kita warga yang demokratis atau demokrasi, kita bebas untuk berpendapat. Ya, tapi untuk yang mengikuti organisasi juga itu keren sih, karena di sana kalian juga mungkin mendapatkan banyak wawasan, pengalaman. Pastinya juga banyak temen ya. Iya, jelas. Oke. Sebelumnya terima kasih dulu Kak atas waktunya. Makasih udah kayak ngeluangin waktunya yang buat kayak gini wawancara. Oke deh. Jadi itu tanggapan Kakak Hesti ya, dari dia dari jurusan psikolog. Kalau mau datangin aja. Iya, follow aja IG aku. Iya. Nanti ada Di bawah ya. Oke, mungkin itu saja wawancara dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata. Iya, saya juga. Mungkin itu aja. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisra dari S1 Perbankan Syariah. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan klien saya. Saya sebagai klien yang Nisra, dari namanya Nadia Nuraindah dari Prodi D3 Farmasi. Ya, di sini saya akan melakukan wawancara kepada Nadia. Yang pertama itu tentang dari menurut Nadia, peran dan fungsi mahasiswa itu sebagai intelektual muslim seperti apa? Menurut saya pribadi, kita kan kuliah itu terkhusus untuk belajar. Jadi bagaimana cara kita memanfaatkan yang sudah diberikan kesempatan untuk kita, karena kita sudah berkuliah. Mungkin di luar sana masih banyak yang tidak kuliah. Jadi bagaimana cara kita memberikan kesempatan untuk mereka tahu bagaimana ilmu-ilmu yang kita dapat. Jadi kita bisa membagikan ilmu yang kita dapat di kuliah saat ini kepada mereka-mereka yang belum berkesempatan untuk kuliah. Oke, wawancara selanjutnya itu tentang bagaimana sih tanggung jawab mahasiswa sebagai agent of a change atau agen perubahan. Jadi menurut pendapat Nadia itu seperti apa?
menurut pendapat saya sekarang peran keberhasilan Tentang tanggung jawab mahasiswa sendiri sebagai agent of a change atau agen perubahan. agen perubahan. Oke, dimana sekarang ini agen perubahan itu tergantung di tangan kita sendiri. Misalnya sekarang ini kan kita misalnya kita rajin, kita ini bisa jadi cerminan untuk masa depan. Misalnya kita pada saat ini sering malas-malasan, habis itu mager, jarang belajar. Nah, itu tuh bisa berpengaruh buruk untuk kedepannya. Sebaliknya misalnya kita sekarang ini rajin, habis itu tidak bermalas-malasan, mungkin kedepannya akan lebih baik lagi. Soalnya perubahan itu ada di tangan kita sendiri. Misalnya kita ingin bermalas-malasan, mungkin kedepannya akan lebih malas lagi. Jadi diusahakan untuk sekarang itu kita jangan bermalas-malasan. Ya, jadi kita tuh mengubah pola untuk kepada diri sendiri untuk mengubah agen perubahan gitu kan. Ya, kemudian selanjutnya itu bagaimana sih menghidupkan budaya diskusi di lingkungan kampus UM Banjarmasin? Menurut saya kita di kampus kita masih banyak yang kurangnya, apalagi sekarang ini mahasiswa banyak yang malas-malasan. Mungkin beberapa orang aja yang aktif. Ya, gitu. Apalagi kita misalnya anak organisasi kan sering ada rapat-rapat. Terus juga mungkin mereka ikut cuma pengen tahu apa sih ini tidak bersungguh-sungguh. Jadi mereka mungkin sering malas-malasan. Nah, sekarang itu bagaimana cara kita menumbuhkan rasa tidak malas, anggapannya kayak kita tuh ingin bertanggung jawab karena tugas kita ada di situ. Jadi bagaimana cara kita menumbuhkan dari diri kita sendiri agar bertanggung jawab untuk lingkungan kita, apalagi kita sekarang sudah kuliah. Ya, betul. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir nih. Jadi, bagaimana sih tanggapan tentang mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang menurut pendapat Nadia sendiri seperti apa? Kita kan sebagai mahasiswa tidak bisa menyamakan isi kepala orang. Apalagi kita di kampus orangnya banyak, jadi tidak bisa mengatur, anggapannya tuh kayak mengatur isi kepala orang. Iya, betul. Kita tidak bisa mengatur buahnya harus ini. Mungkin isi pikiran buahnya kayak pengen kuliah yang berorganisasi, habis itu ada yang pengen kuliah langsung pulang. Sebenarnya di kedua itu tuh ada punya sisi plus minusnya. Nah, mungkin kita yang berorganisasi akan terlihat lebih aktif, bisa, apalagi kalau kita banyak kegiatan tuh bisa manage waktu dengan baik kan. Nah, apalagi kita ketemu sama orang-orang hebat tuh bagaimana kita merubah diri kita sendiri. Nah, kalau sebagai mahasiswa yang kuliah pulang, nah itu mungkin mereka ingin lebih menonjolkan diri di akademisnya. Mungkin mereka ingin lebih unggul di akademis. Baik, terima kasih atas wawancara hari ini. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku sudah bersama salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Kalau boleh tahu bisa perkenalkan dirinya dulu, Kak? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ali dari Fakultas Teknik jurusan S1 Arsitektur, dan sekarang saya berada di semester 3. Waduh, arsitektur. Iya, Keren. betul. Kira-kira selama kuliah di arsitektur capek nggak? Jangan ditanya itu ya, pastinya capek lah, kan tugas arsitektur kan kamu tahu sendiri. Gak bisa dibayangkan lah, tugas arsitektur itu sangat banyak, kayak mungkin bebannya juga nggak pikiran, nggak tenaga, tuh pastilah secara tugas. Jadi bagaimana nih tanggapannya terhadap mahasiswa-mahasiswa di luar atau calon-calon mahasiswa yang Yang kayak mengatakan gimana? arsitektur itu enak, cuman gambar-gambar doang gitu. Kira-kira gimana tanggapannya? Tanggapannya pastinya kan agak kesal ya, pasti kan mereka cuma memandang dari luarnya saja, tidak merasakan ya kan sebenarnya bahwa
arsitektur itu nggak semudah itu. Arsitektur tuh emang ilmu yang sangat kompleks ya, kayak dari segi analisis segala macam itu tuh harus perlu pikiran yang sangat kritis ya, mungkin dari mahasiswa yang kurang mendalami itu akan sangat keteteran ya. Banyak mahasiswa yang bilang kalau arsitek itu kerjanya cuma menggambar-gambar doang. Benar gak itu? Itu tuh ada benarnya sih, tapi lebih menggambar ke manual tuh pasti sama menggambar digital lewat digitalisasi kan, komputer kan. Itu tuh emang benar mahasiswa arsitektur itu kebanyakan menggambar, tapi lebih kepada mendesain ataupun mengolah cara kita dalam membuat sesuatu bangunan tersebut begitu. Berarti realitanya tidak semudah yang Ya, realitanya dilihat tidak orang semudah yang dilihat orang tua, enggak. Itu tuh cuma hoax ya. Betul. Padahal Cuma sudah banyak berangan, masuk arsitek tuh Iya. enak gitu. Cuma gambar doang. Iya, itu cuma kata-kata manis di depannya doang ya. Selebihnya tidak. Berarti selama 3 semester kuliah itu udah banyak ilmu yang didapatkan. Kalau ilmunya pasti ya kan, ilmu terus pengalamannya juga di bidang arsitektur kan cukup meningkat lah dari sebelumnya. Tapi mungkin dari segi tekanan ataupun ya itulah pastilah lebih meningkat ya kan, karena tugasnya akan lebih meningkat juga. Kira-kira nih sebagai mahasiswa semester 3 masih kuat gak lanjut ke semester 4 dan semester selanjutnya? Oke. Kalau dibilang kuat ya kita harus berusaha lah kan, kita kan punya tujuan awal kan, kita kuliah di jurusan arsitektur kan harus kalau tujuan awalku harus tepat waktu lah lulus ya, alhamdulillah. Kayak kita harus motivasi diri sendiri lah supaya kita kuat gitu lah. Kalau misalnya nggak bisa kan, bisa tanya sama teman ataupun ada ikhtiar lah, ada berusaha gitu lah supaya kita tuh bisa maju kayak gitu lah. Jangan menyerah. Hah? Yang penting jangan nyontek kan. Kalau nyontek itu bisa aja sih, tapi kan kita beda-beda juga kan. Jangan nyontek terus. Iya. Ilmunya. Betul. Buat penonton semua kita doakan buat Kak Alwi semua semoga lulus tepat waktu. Amin. Kalau bisa 3,5 tahun. Tidak bisa. Tidak bisa. Teknik keempat harus sempat. Harus sempat ya. Iya, harus sempat. Komplek Oke. nanti insya Allah. Amin. Ini kan arsitek di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Ya, betul. Universitas Muhammadiyah itu merupakan organisasi Islam ya. Pastinya ada diajarkan ilmu agama Islam kan? Ya pasti Kuliah itu. pasti diselangi dengan agama Islam. Pasti ada pembelajarannya tentang Islam dan lain-lain. Pertanyaanku yang pertama nih, tanggapan Kak Alwi sendiri terhadap peran dan tanggung jawab seorang mahasiswa sebagai intelektual muslim itu bagaimana? Baik ya, menurut pandanganku ya mungkin dari peran dan fungsi mahasiswa itu sendiri kan intelektual muslim, yang pastinya kan kita menyadarkan kepada sesama mahasiswa ataupun orang lain ya ada di sekitar kita tuh, nah untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah pastinya, dan juga untuk menyadarkan kepada sesama akan akibat, terus juga peraturan yang ada di Islam kan juga banyak kan, sama kita mengajak kepada sesama kan, kita kan sesama muslim kan bersaudara kan, pastinya kita harus mengajak kepada sesama kita memaafkan muka, kita harus memberikan kayak mengajak pada kebaikan lah supaya kita sama-sama baik gitu kan, dan juga bisa kita mengedukasi kepada sesama dari ilmu yang telah kita miliki tadi, supaya ilmu kita tuh bermanfaat bagi sesama juga. Berarti intinya kita sebagai mahasiswa yang mempunyai ilmu terlebih lagi di ilmu agama Ilmu Islam agama ya. harus saling berbagi. Iya betul. Saling memanfaatkan Manfaatkan ilmu yang ada. Dan juga mengingatkan Iya. amal ma'ruf dan nahi munkar tadi kita, supaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena sebagai muslim harus saling Mengingatkan, betul sekali. Dilanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai apakah mahasiswa itu bisa menjadi agen perubahan, terlebih lagi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Baik, menurut dari sisi pandangan kan setiap mahasiswa tuh, dariku bisa sih untuk peran mahasiswa sebagai agen perubahan.
kayak harus dapat membuat perubahan positif tadi tuh lah, dan konstruktifnya melalui perkembangan teknologi. Jadi mahasiswa tersebut tuh bisa memanfaatkan teknologi kecanggihan yang ada, dari termasuk membawa perubahan bagi dirinya sendiri, terus perubahan untuk orang lain sesama, dan juga untuk perubahan bangsa kita pastinya. Hal ini harus dilakukan juga dengan memproduksi terus menyebarkan konten-konten yang positif tadi ya kan, kita supaya ada nilai positifnya kita, ada perubahan tadi kan. Dan juga penerapan ilmu dari gagasan serta pengetahuan yang kita punya kan sebagai mahasiswa kan, supaya dapat memberikan kontribusinya kepada masyarakat gitu. Tapi menurut kami sendiri peran mahasiswa itu sebagai agen perubahan sangat penting, Sangat gitu kan. penting, sangat ada andilnya kayak gitu Dalam nah. kita sebagai anak muda, sebagai mahasiswa, Betul. siapa lagi gitu kan, Ya betul. terjadi perubahan. Terus dilanjutkan pertanyaan yang ketiga, kan sebagai mahasiswa, kira-kira menurut Kak Alwi sendiri, bagaimana sih agar di Universitas Muhammadiyah ini bisa meningkatkan budidaya diskusi itu lebih berkembang daripada sekarang? Oke, untuk dari segi meningkatkan diskusi di dalam kampus kan, yang pastinya kita mulai dari diri masing-masing dulu untuk meningkatkan nilai bacanya mahasiswa di lingkungan kampus. Jadi kan patutnya kan harusnya dicari akar permasalahannya tadi, dari kurangnya minatnya tersebut kan lah. Hal ini mungkin dari kesadaran dirinya, dan juga dari kesediaan fasilitas kampus yang kurang memadai mungkin ya. Nah, yang membuat dari daya diskusi tadi itu menurun. Nah, hal ini mungkin kita bisa meningkatkan tadi itu dari diri kan, pasti kan. Itu yang poin utamanya. Terus dari kesediaan ataupun kelengkapan fasilitasnya juga harus didukung dari segi kampusnya juga. Agar diskusi sama dengan kita melakukan tuh merasa saling nyaman lah dalam kampus, supaya itu tuh juga perlu penting diperhatikan. Kalau tanggapan kamu sendiri terhadap tingkat budidaya diskusi saat ini tuh sudah mencapai berapa persen kira-kira? Kalau di UMB ya kan, Iya, di UMB sendiri. menurut pandang lo tuh masih kurang ya kan. Kita di UMB kan sudah punya perpustakaan yang terakreditasi A ya mungkin ya. Bukan mungkin lagi, itu sudah terakreditasi A, sudah bagus gitu. Kita punya perpustakaan yang bagus, tapi kurang memanfaatkannya. Mahasiswanya kurang fasilitas yang ada ya tadi, karena minat bacanya dari diri masing-masing itu tuh kurang kayak gitu. Mungkin dia ke perpustakaan mungkin boring ya kayak apa. Nah, dari situlah kita harus menanamkan rasa kayak gitu. Ya Kira-kira kayak gitu. pendapat Kak Alwi sendiri, ada nggak sih terbayang langkah yang harus dilakukan untuk peningkatan Langkah yang harus dilakukan ini sulit ya pertanyaannya, harus kejawab. Langkahnya mungkin dari segi pelayanan fasilitasnya mungkin harus diperbaiki lagi, supaya kan orang kan dari fasilitas itu kan menumbuhkan kenyamanan sesama. Nah, dari fasilitas sama juga kelengkapan buku-buku yang tersedia untuk kepenuhan diskusi, supaya kan kalau misalnya diskusi apa gitu ada bukunya kayak gitu. Apa itu cuma kayak gitu aja. Kira-kira efektif nggak sih kalau membentuk suatu organisasi yang mana itu khusus untuk membahas sesuatu hal, mungkin bisa diskusi tentang kampus, kira-kira itu merupakan langkah efektif nggak? Bisa dikatakan langkah efektif, soalnya kan itu diskusinya kan dalam satu tujuan untuk memecahkan masalah tersebut didiskusikan. Itu menurutku efektif, bisa dibentuk kayak gitu. Jadi pertanyaanku yang terakhir sebelum kita menutup sesi wawancara hari ini. Baik. Kira-kira nih pertanyaanku ke diri pribadi dulu. Oke. Mahasiswa kura-kura atau kupu-kupu?
Oh, ini pertanyaannya ini agak kontradiktif mana, kontradiktif. Mungkin dari segi kuliah kalau misalnya bisa memilih, aku mau mahasiswa kupu-kupu. Nah, mungkin bisa diberikan alasannya kenapa lebih memilih mahasiswa kupu-kupu. Baik ya, kan mahasiswa kupu-kupu dari segi aku kan ada nilai positif dan negatifnya kan pasti. Kita kalau misalnya mahasiswa kupu-kupu pastinya kan tipikalnya kayak biasanya kan dikenal sebagai mahasiswa yang rajin, terus nggak pernah bolos juga walaupun mata kuliahnya membosankan ataupun mata kuliahnya yang nggak suka lah dia kayak gitu. Nah pasti tetap turun soalnya kan dia tetap kayak rajin kayak gitu. Hanya Nah tertuju pada satu tujuan, satu tujuan. Kan mereka kan fokus juga kan, dia tuh kan mahasiswa kupu-kupu karena dia mau fokus kuliah dan mendapatkan IPK tinggi, terus juga lulus tepat waktu pastinya. Jadi kan kebanyakan kadang banyak dari mahasiswa kupu-kupu ini akan abai pada lingkungan sekitarnya, itu pasti banget pasti. Ya itu tadi kata aku nilai positifnya tadi tuh ke mereka, dari segi akademiknya itu bagus, lulus tepat waktu, tapi menurut dari sisi pandanganku enggak semua mahasiswa kupu-kupu ini yang kayak gitulah. Ini cuma sebagian dari hasil survei aja yang kayak gini, tapi ada aja sih mahasiswa yang kupu-kupu yang malas-malasan juga. Iya betul kayak gitu, Kayak kuliah itu masih terpaksa. itu ya betul itu. Tapi dari kebanyakan ya kayak gitu sih, mahasiswa kupu-kupu pasti rajin sih dari pandangan sisiku. Terus dari sisi negatifnya yang tadi yang aku jelaskan tadi tuh, mereka tuh kurang bersosialisasi terhadap orang lain dan lingkungan sekitar karena terlalu fokus tadi mengejar apa yang mereka cita-citakan. Soalnya itu tuh nggak bisa sih kayak gitu sih. Kita harus berbaur juga kepada sesama. Agar meningkatkan sosialisasi. Iya kita betul, terhadap sosialisasi kita. masyarakat. Jangan juga kita fokus asik sama Asik diri sendiri. sendiri, nggak bisa. Kita itu makhluk sosial yang butuh juga bantuan orang lain. Kalau dilihat-lihat saat ini Kak Alwi itu bukan mahasiswa kupu-kupu, tapi mahasiswa kura-kura. Emang Iya, awal-awal pas betul. kuliah itu niatnya nang kupu-kupu. Niatnya emang aku tuh pengen tujuannya tuh emang satu sih, emang fokus kuliah terus lulus tepat waktu, tapi dalam keadaan kondisi yang mendesak dan aku ingin punya pengalaman tersendiri. Kan aku nggak mau kan kalau misalnya aku nih kayak gini-gini aja terus ini apa bedanya, nggak ada perkembangannya kayak tuh, apa bedanya sama SMA. Aku lebih baik aku memberanikan diri lah, kayak untuk mengikuti perlombaan ataupun mengikuti sebuah organisasi-organisasi yang ada di kampus kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu interview Oke, kita hari ini. baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Alwi yang telah memberikan waktunya pada hari ini untuk bisa kita wawancarai. Dan Oke. jangan lupa untuk didoakan kepada Kak Alwi sendiri, semoga lulus tepat waktu. Amin. Dan bisa menghadapi penderitaan Menghadapi- yang ada. Penderitaan ya ini ngomongnya astaga. aduh. Cukup sekian Baik. wawancara kita pada hari ini. Saya Ananda Ulia Putra, saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.